Katanya tahun depan akan gelap. Bagaimana kita masuk ke tahun depan, tahun yang baru, dengan perasaan yang lebih tenang? Mikirnya harus benar, harus punya pemahaman yang benar. Berpikirlah bahwa kalau tugas Anda belum selesai, Anda akan terus dipertahankan, disokong, ditopang oleh kekuatan yang tidak ada bandingannya, oleh kekuatan yang gak ada lawannya, yaitu kekuatan Sang Pencipta. Saya begini bukan omdo, bukan omong doang, bukan teori saja. Pernah dalam hidup saya ingin dijatuhkan, ingin dihancurkan hidup saya. Di titik terendah saya, untung saya punya pikiran ini, bahwa kalau tugas saya belum selesai di dunia ini, Tuhan pasti pertahankan, Tuhan pasti jagai, lindungi, bangkitkan kembali. Karena memang menghadapi ujian, menghadapi orang-orang yang jahat, apalagi menghadapi makroekonomi, menghadapi situasi global yang kita nggak punya daya untuk mengendalikannya, kita benar-benar harus mengandalkan pencipta kita dengan pikiran yang benar, bahwa kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Nggak ada satupun di antara kita yang diciptakan secara iseng, tanpa tujuan. Di dalam situasi gelap, kalau kita memilih pikiran yang salah, maka maaf, memang akan jatuh, akan hancur. Pikirannya harus benar, persepsinya harus benar. Walaupun perasaan pontang-panting, perasaan sedih banget, galau banget, itu semua manusiawi kok. Waktu kita memilih pikiran yang tepat, bukan berarti langsung perasaan kita juga menjadi sangat tenang, tidak. Tolong mengerti bahwa perasaan galau, perasaan sedih itu manusiawi. Tapi kalau pikiran kita tepat, maka rasa-rasa itu bisa dikendalikan. Semua perasaan sedih, galau, merasa lemah itu konteksnya adalah harus dikendalikan, diatasi, bukan dilawan, bukan dihilangkan. Bahwa tahun depan akan gelap secara global, ekonomi, sosial politik, dan lain-lain, kita harus punya pikiran yang benar. Soal gelap, mari kita jujur menilai sejarah hidup kita masing-masing. Apa iya dari dulu kita kecil, kanak-kanak, remaja, dewasa, sekarang ini, apa benar situasi hidup kita terang terus, enak terus? Toh juga pernah mengalami padang gurun, kering, kerontang, gelap, masa-masa nggak ada tuntunan. Saya rasa kita semua punya jatah itu, sudah pernah kita lalui. Jangan-jangan kita ini dulu kurang susah, jadi kayak kurang siap. Beberapa di antara kami yang namanya jatah ujian hidup yang susah, wah udah kenyang ya, udah kenyang. Yang sehari hanya makan 1 kali, udah sering seperti itu. Yang katanya dihina orang, difitnah sampai titik terendah, udah pernah gitu. Merasa susah secara ekonomi, secara daya keuangan, secara nggak dihargai orang sama sekali. Harusnya Anda yang pernah susah tidak akan merasa takut apapun terjadi di depan. Terakhir saya mau tutup dengan satu pemikiran yang tepat tentang hidup ini, bahwa ketika kita nggak menggenggam, maka kita akan tenang. Anda sudah dengar ini berkali-kali lah. Pasti Anda juga sering baca tentang bahwa nggak boleh menggenggam, nggak boleh mengikat. Nanti sakit kalau lepas, kalau hilang. Tolong lebih mendalam, ukir ke dalam batin Anda bahwa ketika di dunia ini, pikiran kita hanyalah, aku harus menjalankan tugasku. Kalau tugasku belum selesai, Tuhan pasti jagai. Tuhan pasti akan pertahankan, lindungi, dan selamatkan. Kalau tugasku sudah selesai, ya sudah. Aku sudah selesai bertugas, ya aku siap. Soal apa yang mampir dalam hidupku, harta, teman, keluarga, kesehatan, apapun yang mampir aku tidak mau ikat. Karena apa yang mampir itu pembekalan untuk aku bertugas. Kalau Tuhan anggap tugasku belum selesai dan pembekalan itu masih harus ada bersamaku, maka mereka akan tetap bersamaku. Sehingga ketika kita tunduk pada otoritas tertinggi, rasa memiliki itu kian pudar, kecemasan pun akan pudar. Karena cemas, takut akan masa depan, perasaan-perasaan takut kehilangan, cemas, marah pada keadaan, itu semua adalah gejala dari kita terlalu ingin memiliki apa yang seharusnya memang bukan milik kita. Kita terlalu mengikat apa yang memang bukan hak kita. Kalau kita mau hidup tenang, kita harus tahu bahwa
Kalau kita mau hidup tenang, kita harus tahu bahwa kita tuh benar-benar nggak pernah memiliki apapun loh. Saya udah berada pada titik yang saya ngerti bahwa saya nggak memiliki apapun. Kalau saya dititipkan, saya bersyukur. Berarti ada tugas yang masih harus saya emban, saya lanjutkan. Suatu saat kalau dilanda ujian yang berat, di titik terendah saya akan percaya bahwa kalau tugasku belum selesai, Tuhan akan menjagai. Sehingga berkorban rasa itu sudah biasa. Apa itu pengorbanan rasa? Keluar dari comfort zone, sesekali hidup sederhana, keluar dari perasaan ingin dihargai banyak orang, keluar dari rasa-rasa nyaman yang cenderung membuat kita tidak bergerak, tidak berjuang. Ini pengajaran yang realistis loh ya. Hati-hati dalam mempersepsikan Tuhan akan selalu menolong. Hati-hati dalam mempersepsikan ini. Karena kadang-kadang, tanda petik ya, maaf nih, ini belak-belakan, ini realitas. Kadang sepertinya Tuhan tidak menolong. Kita berdoa, kok nggak dijawab. Kita minta ini, minta itu, minta jalan keluar, minta solusi, kok nggak ada jawaban. Seolah-olah Tuhan diam. Nah, orang yang nggak ngerti mulai mencap bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan sudah tinggalkan aku. Padahal terkadang cinta dari Sang Pencipta itu nggak selalu berwujud doa yang dikabulkan. Namun bahwa Anda masih disertai, dijagai. Anda yang sedang sakit, berdoa minta kesembuhan kok belum sembuh-sembuh. Kalau Anda mindsetnya, pemikirannya adalah, kalau Tuhan sayang aku, harusnya Tuhan sembuhin aku dong. Kalau pemikirannya begitu, maaf, maka sulit sekali untuk bertuhan. Karena kita belum mengenal Tuhan secara utuh. Anda yang sedang mengalami masalah keuangan, sudah berdoa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun agar mendapatkan pemulihan ekonomi, namun tak kunjung dikabulkan, tak kunjung ada jawaban. Lalu Anda berpikir, Tuhan gak sayang aku, Tuhan gak dengerin doaku, aku gak percaya Tuhan lagi. Bila patokan untuk Anda mempercayai atau tidak mempercayai Tuhan adalah karena dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa, maka rasanya memang Tuhan menjadi seperti seolah-olah dikerucutkan, dikecilkan, terlalu sederhana makna bertuhan di dalam mindset kita. Saya akan tutup dengan satu keyakinan saya ya. Silahkan Tuhan tidak mengabulkan doa saya, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan masih jagain saya, menyertai saya, Tuhan masih menjagai saya, Tuhan masih mempertahankan saya. Kata-kata mempertahankan ini bukan hal sederhana ya. Bahwa Anda masih hidup, masih bernafas sampai detik ini, bahwa Anda masih bisa merasakan bahwa Anda berada di dunia ini, masih bertugas. Ini gak gampang sih, benar-benar gak gampang. Dulu saya kalau dikasih ceramah gini, aduh saya pasti juga kabur atau merasa gak sanggup terima. Tapi semua karena proses, pernah masuk di titik terendah, dan sekarang merasa bahwa, oh iya ya, tugasku ternyata belum selesai. Buktinya Tuhan jagai kok, Tuhan pertahankan sampai sekarang kok. Gak peduli seberapa banyak pun beban yang datang, ujian yang datang, gak peduli seberapa jahat pun orang-orang mau menyerang saya, menjatuhkan saya. Namun ternyata kekuatan yang gak ada lawannya itu, yaitu kekuatan Pencipta saya, itu mempertahankan saya sampai sekarang. Rasa takut kita akan berkurang ketika kita mencondongkan hati kita kepada Sang Pencipta, bukan oleh perlakuan, persepsi, niat jahat, kekuatan global yang seolah-olah menjadi musuh kita. Kali ini seolah-olah berfokus pada Tuhan. Gini ya, saya pelajari ya, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, ada hal-hal yang gak bisa kita hadapi dengan logika. Kita butuh suatu kekuatan di atas nalar kita. Karena hidup ini dipenuhi mayoritas oleh hal yang gak masuk nalar. Banyak hal, banyak fenomena di alam ini yang gak masuk akal loh. Maka kalau kita hanya mau mengandalkan akal, gak akan mampu hidup. Ujian-ujian kita hadapi semua gak masuk nalar, gak masuk akal tuh. Maka kita perlu suatu kekuatan di luar, di atas nalar. Perlu masuk ke dimensi itu. Banyak manusia akan jatuh karena dia bercokol, bertahan di suatu dimensi sederhana. Akal, nalar, persepsi. Ternyata di atas itu ada dimensi yang lebih tinggi. Ini bukan hal baru, bukan hal yang gak bisa disentuh. Masuk akal nggak bahwa di luar jagat raya kita ini, ketika Anda menatap langit, di sana, di jagat raya, ada miliaran bintang lainnya. Kita nggak akan pernah bisa melintasi jagat raya, melihat bintang-bintang itu lebih dekat, tidak akan mungkin. Itu jauhnya sekian juta kilometer, sekian tahun cahaya. Dan cahaya bintang yang Anda lihat nanti malam, itu bukan cahaya realnya detik itu. Itu cahayanya sekian juta tahun yang lalu, namun baru sampai di mata kita malam nanti. Karena saking jauhnya, jagat raya seolah-olah tidak bertepi. Nalar kita nggak akan sanggup mencerna ini, nggak akan sanggup. Maka hobi saya selain psikologi, saya juga menggandrungi astronomi. Suka banget. Suka kalau nonton atau baca tentang astronomi. Kayak, wow, ajaib ya. Di luar nalar, di luar logika.
Saya percaya Tuhan Maha Besar, maka apapun ke depan, apapun yang akan terjadi di tahun depan, saya santai gitu loh. Semoga Anda juga tenang, dimudahkanlah kebahagiaanmu. Amin.